musisi Armand Maulana dan Dewi Gita kini tengah merasakan kerinduan mendalam dengan sang buah hati. Anak sematawayangnya yang bernama Naja Dewi Maulana kini tengah menjalani studinya di sebuah universitas di Inggris. Terbiasa menghabiskan waktu bersama, kini pasangan yang menikah pada tahun 1994 tersebut harus mengikhlaskan buah hatinya menjalani kehidupan di negeri orang. Merasakan sebuah keraguan atas apa yang menjadi pilihan buah hatinya. Armand Maulana rupanya membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk meyakinkan dirinya untuk bisa melepas sang buah hati. Sang istri Dewi Gita pun juga ikut untuk memberi pandangan kepada Armand Maulana untuk dapat mengikhlaskan sang anak untuk mengejar mimpinya. Meski tak mudah dan membutuhkan perdebatan yang cukup panjang, nyatanya kini Naja, anak sematawayang Armand Maulana dan Dewi Gita, telah menjalani beberapa tahun di Inggris. Tak bisa setiap waktu bertemu dan berkunjung, Armand dan Dewi Gita rasakan bahwa bidadari kecilnya kini makin tumbuh dewasa dengan segala perubahannya. Bukan menunjukkan sesuatu yang negatif, justru Naja Dewi Maulana kian matang dengan segala pemikiran dan kemandiriannya. Lantas seperti apakah komunikasi yang dibangun Armand Maulana dan Dewi Gita dengan buah hatinya yang kian bertumbuh? Dan apakah yang membuat pasangan beda usia ini kian yakin dengan segala perkembangan buah hatinya dalam dunia seni? Bersama cuap-cuap investigasi, kami akan menguak kisah seputar selebriti dari yang biasa menjadi tidak biasa. Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share channel YouTube ini. Menjalani hubungan jarak jauh dengan buah hati tercinta tentu bukanlah hal yang mudah bagi tiap orang tua. Namun kenyataan ini harus diterima dengan lapang dada oleh Armand lantaran keinginan anak sematawayangnya untuk melanjutkan kuliah di Inggris. Bukan hal yang mudah untuk pentolan grup band Gigi ini untuk mengambil keputusan. Banyak pertimbangan atas segala keraguan yang ia rasakan. Lantas perdebatan seperti apakah yang terjadi antara Armand Maulana dengan Dewi Gita atas keinginan buah hatinya tersebut? Dan apakah yang membuat Armand Maulana merasakan keraguan di awal sebelum sang anak pergi? Ya LDR sama anak yang pasti sih, ya sebagai seorang bapak pasti kan akan mengalami semuanya. Ibu dan bapak akan mengalami anaknya itu akan berpisah dalam artian berpisah dari rumah dan sebagainya. Waktu itu akan terjadi dan memang terus terang adaptasinya sungguh lumayan berat karena anak saya tuh dari awal dia udah ngomong bahwa Pak, kayaknya aku pengen kuliah di Inggris. Saya mikir tuh selama 3 tahun sebelum dia keluar dari SMA tuh, ya Allah, Inggris ya jauh amat gitu ya. Ya istilahnya kuliah di Bandung atau di Jogja juga kayaknya udah jauh buat gua gitu kan. Tapi di Inggris. Tadinya saya ribut sama Dewi, sampai ribut. Dewi tetap, kenapa sih kan yang mau sekolah tuh anak, yang mau meneruskan kehidupan tuh anak, bukan lu gitu istilahnya. Iya sih, iya. Gitu. Tapi lama-lama saya pikir, saya rasakan beradaptasi, ya memang kita sebagai orang tua pasti akan melepas. Ya udah akhirnya saya pasrah gitu ya dan berdoa. Tapi memang kalau bisa dipungkiri lah ya, jauh anak satu cewek lagi gitu kan. Ya bukannya kalau cowok aman-aman aja, enggak maksudnya. Cuman kan
waduh satu itu kan sejauh tidak bisa dipungkiri sih. Apalagi beda banget zaman saya dulu waktu remaja seumuran dia dengan sekarang. Makanya gue bukannya promo lagu single Rerata itu, tapi memang Rerata itu terjadi karena gue berpikir tentang anak gue dan anak-anak sekarang sudah sangat berbeda dengan zaman gue. Jadi ya doa yang paling pasti sih. Kalau nangis sih enggak sih ya, cuman lebih ke apa ya, rasa ragu meninggalkan, rasa was-was, rasa ini enggak ya, itu enggak ya, dan sebagainya gitu. Tapi lama-lama justru pada saat anak saya 6 bulan, 8 bulan, 1 tahun, cara dia berbicara dengan saya, cara dia berkomunikasi di WhatsApp atau apapun itu, kok jadi dewasa dan berbeda. Dalam artian yang positif. Oh iya, ternyata memang manusia tuh memang harus mengalami kesendirian, gitu, harus mengalami jauh dari zona nyaman. Yang akhirnya pada saat dia kemarin datang gitu kan, liburan ke sini, udah beda ya sekarang gitu, cara berpikirnya lebih dewasa dan sebagainya. Jadi tetap aja memang harus dijalani. Semakin canggihnya teknologi, tentu tak menjadi penghalang bagi Arman Maulana dan Dewi Gita untuk berkomunikasi tiap waktu dengan buah hatinya. Memberikan kepercayaan penuh bagi buah cintanya dan juga doa yang tak putus di sepanjang waktu. Membuat Arman Maulana kian tenang dengan sang putri yang tengah menimba ilmu. Atas dasar apa yang ia rasakan, Arman Maulana pun akhirnya membuat sebuah lagu atas fenomena yang terjadi dalam proses kehidupan. Lantas seperti apakah cerita Arman Maulana dalam proses penggarapan single terbarunya tersebut? Dan benarkah Najah Dewi Maulana terlibat dalam klip sang ayah? Alhamdulillah itu sekarang udah zamannya teknologi, jadi bisa video call. Kebayang kalau kita masih zaman telegram gitu ya, gitu kan, cuma surat-suratan doang. Jadi kekangenan itu masih bisa kita dengan video callan gitu ya. Tapi ya tetap aja kan nggak bisa digantikan dengan ketemu seperti ini. Nah makanya waktu gue jodoh sama Angga ngerjain jalan yang jauh, jangan lupa pulang. Tiba-tiba gue ada sebuah single baru Rerata. Pas gue teleponan, wah sorry Kang, gue nggak bisa bikin video klip lu. Angga minta lagunya, tiba-tiba Angga denger, kok Kang udah dijadiin original soundtrack film gue. Hah serius lu? Tapi Arman ke London ya. Waduh itu gue seneng banget gitu, kayak apa ya? Kayak dikasih rezeki yang besar bahwa selain gue menciptakan sebuah karya, membuat sebuah video klip di sana, tapi gue bisa ketemu dengan anak gue gitu. Itu buat gue rezeki banget sih. Seneng lah, pasti seneng. Walaupun anak saya kan sekolahnya di Leeds ya, bukan di London. Tapi kan saya mangga sama tim Visinema ngerjainnya di London. Ya saya telepon Neng, saya bilang tuh ke London dulu lah. Dan memang ternyata sutradaranya video klip saya, Bobby, itu membutuhkan aja sebagai model klipnya, karena si klip ini membawa beberapa orang merantau, orang-orang Indonesia yang merantau di sana, kebetulan London, kebetulan Inggris. Konsepnya seperti itu. Jadi emang konsepnya seperti itu. Jadi kamu harus ke London. Ya Pak, ada kuliah nggak? Ada sih Pak satu, tapi nggak apa-apa lah. Kuliah ini bukan tidak terlalu penting. Saya bisa izin ke dosennya gitu, untuk bawa orang tua gue datang ke London. Dia akhirnya dia datang dan menjadi model klip yang jadi. Jauh dari buah hati tentu akan ada sesuatu yang berbeda hingga membuat kualitas pertemuan menjadi makin berkesan. Jangan kemana-mana, tetap di Cuap-Cuap Investigasi. Jangan lupa saksikan Cuap-Cuap di MAP Channel.
Memiliki anak yang berkarakter sama dengannya, Arman Maulana menyatakan bahwa dirinya kerap bersitegang dengan buah hatinya. Melihat dirinya ada pada Naja, Arman menyebut bahwa putri tunggalnya tersebut merupakan sosok yang tegar. Berbeda dengan sang ibu yang dianggap cengeng, Arman menceritakan kedekatan ibu dan anak ini sangatlah wajar terjadi. Lantas bagaimanakah Arman Maulana menceritakan momen bermakna dengan buah hatinya ketika dirinya datang dan melakukan pembicaraan yang dalam? Anaknya rada keturunan gua sih, tegar. Nggak kayak ibunya. Kalau ibunya kan cengeng ya, nangis mulu. Anaknya tuh rada kayak, bukan kayak gua, anak gua memang gua banget plak. Makanya gua sering ribut sama dia. Karena sama positif sama positif kan, negatif sama negatif kan kalau disatuin mental gitu. Kalau sama ibunya tuh positif negatif gitu. Jadi anak gua tuh jarang memperlihatkan kesedihannya, walaupun wanita ya, walaupun cewek. Jarang memperlihatkan nangisnya gitu. Dia sih kayak tegar aja gitu, tegar. Jadi, tapi kelihatan dari sorot mata kalau ketemu bapaknya sama ibunya tuh kayak apa. Gue sih seneng momen ini sih. Terus terang Naja itu lebih deket ke ibunya karena cewek-cewek ya, apa girl talknya tuh lebih nyambung. Cuman gue seneng banget kemarin ada satu momen gue datang ke Leeds, ibunya nggak ikut karena ibunya di London ada acara kan Indonesia Day. Jadi gue ke Leeds sendiri, datengin aja. Itu pas bentar cuman sehari doang, besoknya gue pulang lagi karena udah harus ke Indonesia. Itu ada momen di kamar kos-kosannya dia ngobrol yang sangat intens gitu antara bapak dan anak wanita cewek, yang apa ya, dia curhat keadaan di sana gitu, dan terus gue nyeletuk ke dia yang dia tuh sampai, "Papa, makasih banget ya Pak." Iya ya, kok insight gue nggak ke arah situ. Ya karena saya bilang mungkin insight kamu dari teman-teman atau seorang ibu yang wanita, sedangkan gue kan cowok, jadi gue bisa ngasih insight dari angle cowok. Makanya dia itu buat gue momen yang sangat indah kemarin, walaupun sebentar, indah banget momennya. Dan gue sih mengharapkan ada momen-momen seperti itu, walaupun cuma 5 menit 10 menit tapi berkualitas buat gue. Bukan yang 7 hari ketemu cuma jalan-jalan atau apa, ngerti nggak? Itu mah lebih gampang, tapi 15 menit, 10 menit, setengah jam. Berbicara dari hati ke hati, tentunya hal itu jarang sekali terjadi antara ayah dan anak ini. Namun sekali hal itu terjadi, momen tersebut menjadi momen yang paling berharga dan berkualitas bagi Arman Maulana terhadap sang anak. Beberapa selebriti juga banyak yang menyekolahkan anaknya di luar negeri. Namun hanya segelintir orang saja yang mempersiapkan rumah hingga hal-hal yang menjadi fasilitas untuk buah hatinya selama jalani perkuliahan. Tak hanya fasilitas saja, namun para orang tua ini juga memasang banyak CCTV di tempat tinggal sang anak untuk dapat mengawasinya kapanpun. Lantas, adakah keinginan Arman dan Dewi Gita dalam mengawasi sang buah hati dengan cara tersebut? Gue sih bukan orang yang gitu ya. Dewi juga kebetulan bukan orang yang gitu. Saya juga, gue sih lebih ke doa sih. Kalau gue sih, gak tahu ya. Boleh Anda berbicara bahwa saya seorang yang religius, mangga silahkan. Tapi buat gue, teknologi apapun, ciptaan manusia apapun akan kalah sama doa gitu. Kalau menurut gua gitu. Kalau doa lu jelek gitu ya misalnya, pemikiran lu jelek, itu bisa terjadi tuh kejelekan itu. Tapi kalau doa lu bagus gitu, tetap berkomunikasi dengan Allah Subhanahu Wa Taala, buat gua tuh itu yang paling terpenting. Jadi gua sih enggak sih sampai misalnya pasang CCTV dan sebagainya. Tapi paling nanya, Neng, di kos-kosan yang sekarang gimana kamu gitu, nyaman nggak? Karena dia jadi pertama kali gue datang ke sana sama Naja, sama bini gue nganter dia pada saat lockdown, dapat jadi the best from the bed lah gitu ya, dapat kos-kosannya tuh the best from the bed. Karena saat itu tuh tidak susah banget nyari kos-kosan, bukan bulannya masuk emang rada-rada
Ya gitu deh gitu. Nah yang kedua ini baru tuh dapet, gue juga tenang karena istilahnya ada satpamnya, ada security-nya dan sebagainya. Kalau yang dulu tuh nggak benar-benar kebuka, istilahnya buka pintu tuh langsung jalan gitu. Wah gue rada-rada gimana gitu kan. Nah, istri gue juga Dewi juga. Jadi ya paling itu aja, mencari tempat yang buat gue sama Dewi mungkin nyaman. Tak mau terlalu mengekang buah hatinya dalam proses pengembangan dirinya, Arman Maulana dan Dewi Gita yakin dan percaya sepenuhnya kepada buah hatinya. Jangan kemana-mana, tetap di Cuap-Cuap Investigasi. Halo, aku Prilly. Saksikan Cuap-Cuap hanya di MOP Channel. Memperhatikan tiap apa yang menjadi kebutuhan sang anak, pasangan Arman Maulana dan Dewi Gita ingin buah hatinya merasakan aman dan nyaman di tempat yang ia tinggali. Hal tersebut merupakan proteksi awal dari kedua orang tua Najah untuk memberikan sang buah hatinya tempat yang baik selama jalani pendidikannya. Mengambil jurusan di bidang ilustrasi, Arman mengatakan bahwa buah hatinya lebih suka berdiam diri di kamar untuk melukis, menumpahkan segala hobinya. Lantas adakah pembatasan pergaulan dari Arman untuk anak sematawayangnya tersebut? Pergaulan setahu gue anak gue mah introvert ya. Seniman banget, dia lebih sering di kamar. Dia juga jurusannya illustration gitu, ilustrator. Jadi dia di kamar ngelukis, tugasnya banyak banget dan sebagainya. Dan saya tahu banget gitu. Terus dia suka nyeletuk gitu. Kalau misalnya ya punten ini mah ada temannya yang ngajakin misalnya apa gitu ya, apa dan dia tuh gua nggak demen, sama kayak gue tuh emang gitu dari dulu. Makanya gue bilang dia tuh plak banget sama gue. Jadi ya saya percaya ke dia. Dan saya lihat sih sepak terjangnya sampai detik ini sih alhamdulillah masih gue tiap hari selalu ada aja walaupun tidak mungkin telepon atau video call, WhatsApp. Menjadi ayah terbaik bagi buah hatinya tentu menjadi idaman bagi semua orang tua. Namun di usianya yang tak lagi muda, Arman Maulana masih saja disibukkan dengan berbagai kegiatan manggungnya dan terus berkarya. Tak ingin karirnya hanya berhenti di tengah jalan, Arman Maulana yang telah jalani karir selama puluhan tahun, rupanya masih memiliki pesona untuk para penggemarnya. Lantas, adakah rahasia yang dibagikan oleh Arman Maulana yang membuat dirinya tetap fit dan berstamina? Apa ya? Buat saya sih, saya bisa berkarya itu anugerah ya. Tidak semua orang yang bisa nyanyi, suaranya bagus, kesempatannya banyak, bisa bertahan sekian puluh tahun. Dan kalau saya tidak bersyukur, bodoh banget. Makanya gimana sih Man cara bersyukur lu? Ya gue akan disiplin sedisiplin-disiplinnya. Pada saat mengerjakan sebuah karya, gue akan konsentrasi 100% ke dalam itu. Terus usia gue udah gak muda sekarang, manggung tiap hari, kalau keluar kota pakai pesawat. Ini weekend ini ada 30 gitu. Jadi Jumat di Manado, Sabtunya di Padang, Minggunya di Jakarta. 2 kali lagi mainnya yang di Jakarta. Buat umuran gue mungkin ya yang bukan seniman, rada kurang masuk di akal gitu. Tapi buat gue selalu gue balikin bahwa kalau lu kalau gak bersyukur kurang ajar deh. Dikasih kerjaan seperti itu di umur sekian, orang-orang masih menunggu gue nyanyi. Surga mungkin tidak berada di bawah telapak kaki ayah,
Namun ayah pasti akan selalu menjadi pahlawan bagi anak-anaknya. Karena ayah merupakan jangkar bagi anak-anaknya untuk tetap berdiri. Itulah cuap-cuap investigasi sore hari ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share channel YouTube ini.